Oke, selamat siang adik-adik. Jumpa lagi bersama Bang TP ya. Oke, hari ini kita lanjut pembahasan UGM 2018 nomor 11 ya. Kita langsungkan saja, katanya di sini nilai maksimum dari fungsi objektif. Tahu ya, fungsi objektif itu fungsi sasaran atau fungsi tujuan ya, dari kendala-kendala seperti ini. Oke, jadi kalau abang lihat soalnya ini mirip soal UN sebenarnya ya, dan abang yakin juga adik-adik pasti sudah tahu menjawab ini ya. Cuman nggak apa-apa, abang buat lagi videonya biar bisa belajar di mana saja ya. Oke, jadi di sini kalau kita ingin menentukan nilai maksimum seperti permintaan si soal, jadi kita harus gambar dulu ya. Di sini abang buat koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius, walaupun agak miring-miring nggak apa-apa lah. Namanya pun hasil sendiri ya kan. Yang penting hasil sendiri. Nah, ini koordinat kartesiusnya yang abang gambar. Abang buat skalanya 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bisa gitu ya. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Min 2, min 4, min 6, min 8, dan seterusnya gitu ya. 2, 4, 6, minus ya. Oke, inilah dia. Oke, sekarang kita gambar yang pertama ini. Yang pertama 2x dikurang 3y kecil sama dengan 12 gitu ya. Oke, masih ingat menggambar ya. Kalau x nya 0, kalau y nya 0 gitu ya. X nya 0 berarti y nya berapa gitu ya. Kalau x nya 0, 2 kali 0, 0, tutup aja ini berarti 3y minus, berarti y nya minus 4 ya kan. Y minus 4 di sini ya. Minus 2 minus 4. Nah, y minus 4 di sini. Minus 4. Enggak nampak. Minus 4. Enggak nampak. Minus 4. Oke. Terus kalau y-nya yang 0, y-nya yang 0 berarti x-nya ini habis ya, x-nya 6. X6 2 4 6 berarti di sini. Oke. Ini 6. Ini dia. Maka kita tarik garis. Gini ya. Oke, inilah dia. Terus diarsir kemana ini, Dek? Nah, ini kita harus bisa cara menentukan kemana daerah arsirannya ya. Menentukan daerah arsiran ya, di sini abang buat aja rumusnya. Ingat aja si y-nya. Tandanya apa? Tandanya positifkah atau negatif? Koefisien si y ya. Kalau dia positif besar atau besar sama dengan, maka dia diarsir di atas garis. Kalau kecil atau kecil sama dengan, dia diarsir di bawah garis. Kayak mana kalau negatif, Bang? Kalau negatif ya kebalikan yang positif. Kalau negatif besar atau besar sama dengan, ini jadi ke bawah. Sedangkan kecil atau kecil sama dengan, ini jadi ke atas. Ini ingat ya. Oke, jadi dari sini tanda y-nya negatif. Tanda pertidaksamaannya lebih kecil berarti negatif lebih kecil itu ke atas, berarti ini kita arsir ke atas ya. Kita arsir ke atas. Cocok ya? Inilah persamaan garis yang pertama.
Nah, sekarang persamaan garis yang kedua. Persamaan garis yang kedua itu katanya X tambah 2Y kecil sama dengan 20 gitu ya. Oke, dengan hal yang sama kita lakukan. X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Ayo. X sama dengan 0, maka Y-nya 10 gitu ya. Y di mana 10 ya? Oke, kita gambar lagi. Y10 itu 2, 4, 6, 8, 10. Di sini 10. Paham ya? Terus kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Ayo, Y-nya yang 0, X-nya jadi 20. Ih, jauh kali ya, 20. Nah, berarti 20, X-nya 20. 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. Jauhnya 20 ya. Oke, kita garisi. Tarik. Bang, lewat bang. Oke lah, nggak apa-apa dek. Kera manis saja. Kalau nggak kera manis berarti kera sakti ya. Nah, oke, ini diarsir kemana? Ayo kita lihat lagi. Tanda Y-nya positif kecil. Positif kecil berarti ke bawah ya. Positif kecil berarti ke bawah. Inilah garis yang kedua. Paham ya? Sekarang garis yang ketiga. Apa itu katanya? Garis yang ketiga. Garis yang ketiga. Oh, ini sangat gampang menggambarnya. Gini ya. Ini dibaca Y dari 0 sampai 6. Berarti Y-nya dari 0 sampai 6. Y itu kan ini. Ini 0. 6-nya mana ya? Kita kasih warna hijau aja ya. Nah, ini 0, 6-nya 2, 4, 6. Ini ya. Ini 6. Berarti kalau kita garisi 0 itu ini ya, terus 6 kita garisi ya. Kalau dibilang dari 0 sampai 6 berarti di antara 0 dan 6. Berarti ini di bawahnya, ini di atasnya gitu ya. Oke. Oke ya. Sekarang kita lihat lagi garis yang berikutnya, yaitu garis X besar sama dengan 2. X besar sama dengan 2 ya. Kalau X besar sama dengan 2, kira-kira di mana 2-nya? Ayo, 2 itu kan di sini 02. Ini 2 ya. Ini 2. Abang buat warna apa ini abang buat? Ya, warna hitam aja ya. Warna hitam. Ini 2, berarti ini dia. Berarti garisnya kayak gini. Besar sama dengan berarti ke kanan. Oke. Yang mana daerahnya, Dek? Bingung pun, Bang. Kok bingung? Kalau bingung ya udahlah. Abang arsir aja ya. Abang arsir, cuman yang abang arsir kebalikannya aja. Ini tadi kan garis biru ini diarsir ke atas, tapi kita arsir ke bawah aja. Ya. Kita arsir ke bawah aja. Cocok ya. Jadi nanti daerahnya yang bersih. Ini kan ke bawah, tapi kita arsir ke atas saja. Ya, kita arsir ke atas saja. Cocok ya. Terus yang hijau tadi ini kan daerahnya di tengah-tengah, berarti si 6-nya kita arsir ke atas, gitu ya. Si 6-nya kita arsir ke atas. Sedangkan si 0-nya harusnya ke atas, kita arsir ke bawah, gitu ya. Oke, sekarang si 2. Garis 2 ini tadi ke kanan tapi jadi ke kiri ya. Ke kiri. Oke. Ya, maka daerah yang bersih itu yang mana? Ini. Inilah yang kita sebut dengan daerah himpunan penyelesaian ya.
atau biasanya disingkat DHP. Cocok. Lalu setelah kita tentukan DHP-nya, itu nanti kita tentukanlah titik-titik yang jadi perwakilan. Biasanya titik yang jadi perwakilan itu adalah titik sudutnya ya. Ini sudut enggak ini? Iya. 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 Nah, berarti ada 5 titiknya gitu ya. Jadi setelah dapat titiknya ya, kalau mau menentukan nilai maksimum ini sebenarnya ada 2 cara ya. Bisa cara substitusi koordinat titiknya, tapi kalau pengen mencari substitusi koordinat titiknya ya, ini titik ini harus kita cari semua gitu dia. Ini kita andaikan titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E. Nah, tentukan koordinatnya. Oke, buatlah titik A tadi bisa kita buat ya. Titik A berapa itu? Titik A koordinatnya ini A, X-nya 2, Y-nya 6, berarti 2,6 gitu ya. Titik B. Titik B tadi X-nya 2, Y-nya 0, berarti 2,0 gitu ya. Titik C, C itu ini 6,0, masih nampak ya, C-nya 6,0. Terus titik D berapa, titik E berapa? Otomatis karena titik D tidak bisa kita cari, ini wajib kita eliminasi garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan yang mana? Garis merah sama garis biru. Berarti garis 1 sama garis 2. Garis 1 ini, garis 2 ini kalau kita eliminasi, apanya yang udah sama ya? Belum ada ya. Ini kita kali 2 aja, kali 2 ya, kali 2 berarti 2x kurang 3y sama dengan 12. Ini kali 2, 2x tambah 4y sama dengan 40 gitu ya. Oke, kita kurangkan biar mati x-nya, berarti ini minus 7y sama dengan ini 12 kurang 40 minus 28, berarti y-nya dapat positif 4. Kalau y-nya dapat positif 4, berarti x-nya masukkan ke salah satu persamaan. Kemari aja. 2 kali x tambah 4 kali 4. 4 kali 4 berapa, Dek? 16. 16 pindah ke kanan jadi kurang 16, berarti 24. 2x sama dengan 24, berarti x-nya 12. Maka dari sini titik D adalah 12,4 gitu ya. Terakhir titik E. Titik E itu kira-kira berapa? Ayo. Titik E itu berpotongan siapa ya? E itu garis merah dan garis hijau yang 6 gitu ya. Berarti garis merah itu garis 2 itu adalah, sini aja kita buat, X tambah 2Y sama dengan 20. Garis hijau ini persamaannya adalah Y sama dengan 6, Dek. Berarti ini nggak perlu eliminasi, langsung substitusi aja. Y-nya 6, 2 kali 6, 12, pindah ke kanan, kurang 12, berarti positif 8. Berarti X-nya 8, maka koordinatnya 8,6 gitu ya. Paham ya? Sekarang kita substitusilah masing-masing titik ini ke fungsi sasaran. Fungsi sasaran tadi ini, fungsi sasarannya yaitu 2x tambah 5y ya, 2x tambah 5y. Jadi kita substitusi masing-masing titik, mana nanti yang paling besar itulah jawabannya gitu ya. Oke, kita substitusi langsung aja. X-nya ini 2, Y-nya ini 6. 2 kali 2, 4. Tambah 30. Berarti 34 ya. 34, oke. Berarti ini 34, cocok ya. Ini 2,0 substitusi. 2 kali 0, 4. 2 kali 2, 4.
tambah 5 kali 0, 0 berarti 4 gitu ya. Ini 2 kali 6, 12 tambah 5 kali 0, 0 berarti 12 gitu ya. Ini 12,4, 2 kali 12, 24. 4 kali 5, 5 kali 4, 20 berarti 44. Ini 2 kali 8, 16. 5 kali 6, 30. Berarti jawabnya 46. Maka dari sini mana yang jadi nilai maksimum? Maka nilai maksimumnya adalah 46. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, jadi dari soal ini sebenarnya bisa juga pakai apa ya? Pakai garis selidik cuman nanti aja itu bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau garis selidik itu kayak mana sih Bang? Gitu dia. Atau langsung aja Bang jelaskan garis selidik itu caranya ini gini dia. Ini gradiennya berapa ya? Gradiennya minus 2/5 ya. Minus 2/5. Jadi coba kita buat suatu garis yang bergradien minus 2/5. Jadi gini ya. Kita buat pembandingnya si garis mana gitu dia. Kalau minus itu condong ke kiri garisnya ya. Berarti ini condong ke kiri. Lalu kita lihat ini garis yang condong ke kiri adalah garis merah. Garis merah itu persamaan garis 2. Persamaan garis 2 gradiennya berapa? Gradiennya minus setengah. Minus setengah. Jadi gradien itu minus hanya menyatakan kecondongan ya, kecondongan. Sekarang besarnya. Kalau besarnya 2/5 dengan setengah, siapa lebih besar? Setengah ya. Berarti lebih tegak siapa? Lebih tegak yang besar gradiennya dimutlakkan gitu dia. Jadi ini kalau 2/5 dengan setengah, nggak usah perhatikan minusnya deh. Kalau minus itu hanya untuk menunjukkan kecondongan. Kita lihat angkanya saya 2/5 dengan setengah. Siapa yang lebih besar dia paling tegak gitu aja. 2/5 itu 0,4, setengah itu 0,5. Berarti lebih tegak itu si setengah gitu ya. Karena dia lebih tegak berarti kita buat garisnya kayak gini. Lihat ini kita buat dari 20 aja juga gini dia. Lebih tegak. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita geser ke bawah. Mana yang terakhir kena itulah nilai titik minimum. Kalau kita geser ke atas, mana yang terakhir kena itulah titik maksimum. Jadi ini karena gambar kita kurang bagus. Kalau nanti ini kita geser ke atas, mana yang terakhir kena, pilihannya antara D sama E ya. Geser ke atas, maka yang terakhir kena itu adalah E. Gitu dia. Jadi adik-adik nanti bisa menggambarkannya pada gambar yang bagus dan memakai roll ya. Memakai roll. Oke lah, jadi sampai di sini aja dulu. Kalau ada yang mau ditanya bisa diisi kolom komentar ya. Oke Dek, jangan lupa di like dan di subscribe. Selamat siang. Terima kasih.